kembali kami ingatkan mohon tenang pada saat para capres menjawab. Tentunya ini agar kita bisa mendengarkan substansial dan clear tentunya dalam debat kedua kali ini. Baik, dan para capres juga bisa mengeksplor panggung yang telah kami sediakan dengan handy mic. Baik, dan langsung di segmen ketiga ini calon presiden kembali akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Dan tema di segmen ini adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Baik, langsung kami akan membacakan pertanyaan tema sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dipilih oleh Capres 02. Dan pertanyaannya adalah, pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah industri dan rumah tangga sampai pada titik kritis yang membahayakan kesehatan manusia dan mengancam hilangnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ini diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah, apa langkah strategis Bapak untuk mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat? Waktu Bapak sama seperti tadi, 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Memang benar, lingkungan hidup adalah sangat kritis karena menyangkut masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Apabila saya diberi mandat untuk memimpin pemerintah di Republik Indonesia, saya akan tentunya menegakkan hukum. Law enforcement, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan. Di banyak tempat selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan besar justru melanggar, meninggalkan limbah, tidak mau bayar pajak yang sebenarnya untuk bersihkan limbah, dan kong kali kong, 4 kali lipat dengan pejabat-pejabat sehingga sering lolos dari kewajiban-kewajibannya. Jadi ini kembali adalah komitmen saya akan menegakkan pemerintah yang bersih, yang tidak akan kong kali kong dengan orang-orang yang melanggar yang melaksanakan pencemaran lingkungan. Kemudian sebagai contoh saya akan pisahkan Menteri Kehutanan kok dijadikan satu sama lingkungan hidup. Ya, yang satu KLH harus mengawasi Menteri Departemen Kehutanan. Kok jadi satu? Jadi ini segera akan kita pisahkan sehingga KLH akan benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup, tidak jadi satu. Ya, ini sering menjadi masalah. Kemudian juga izin-izin akan kita perketat, AMDAL harus dilaksanakan, tidak ada jalan-jalan pintas untuk AMDAL yang sangat cepat. Sering secara legal ada visibilitas tadi, tapi kadang-kadang itu eto-eto. AMDAL yang eto-eto, visibilitas tadi yang eto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang. Hadirin. Ya. Dan baik, kita langsung ke Capres 01. Kami persilakan menanggapi, durasinya 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Kenapa dalam 3 tahun ini kita bisa mengatasi kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut? Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun. Sudah ada 11, ini supaya dicatat, 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda sebesar 18,3 triliun. Kenapa sekarang ini semua takut urusan dengan yang namanya kebakaran hutan, illegal logging? Karena kita tegas, penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar-pelanggar perusak lingkungan. Yang kedua, juga kita telah memulai untuk membersihkan kembali sungai-sungai yang sudah tercemar oleh polusi. Salah satunya yang telah kita kerjakan adalah Sungai Citarum, Citarum Harum. Kami sangat berterima kasih sekali atas dukungan seluruh masyarakat Jawa Barat terhadap program ini, dan kita harapkan
ini nanti akan menjadi Ya, contoh waktu sudah habis, sebuah Bapak. perbaikan Waktu lingkungan sudah yang habis. baik. Terima kasih. Harap tenang. Langsung waktunya Capres. Harap tenang. Capres 02 menanggapi kembali, waktunya 1 menit. Silakan. Baik, saya tentunya selalu menghargai kalau ada tindakan-tindakan yang benar-benar melaksanakan fungsi pemerintahan. Jadi saya dalam hal ini ya saya mengakui kalau demikian prestasi Bapak, ya kita hormati dan kita akui dan kita dukung. Karena masalah lingkungan hidup ini adalah masalah kita bersama. Tetapi saya juga mengikuti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat besar yang meninggalkan pencemaran lingkungan yang sangat besar dan yang nilainya adalah jauh di atas yang Bapak sebut tadi. Ya, saya kira pada saatnya nanti mungkin perlu ada investigasi lanjutan. Tapi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pakar, di kalangan pengamat bahwa pelanggaran lingkungan hidup Mohon maaf. banyak sekali dilakukan dan masih merupakan PR bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan untuk Capres nomor urut 01 masih terkait tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Waktunya masih sama, 2 menit untuk menjawab dan 1 menit untuk masing-masing menanggapi. Baik, pertanyaannya. Dalam visi dan misinya, para capres menjanjikan akan menjalankan reforma agraria. Jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, bahwa reforma agraria bertujuan untuk menyelesaikan ketimpangan agraria, konflik, dan kemiskinan di pedesaan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan strategi Bapak menjalankan reforma agraria yang sesuai dengan tujuan tersebut? Waktunya 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Dalam 2 tahun ini kita telah membagikan konsesi-konsesi lewat perhutanan sosial, baik itu untuk masyarakat adat, untuk hak ulayat, untuk petani, untuk nelayan. Yang 2 tahun ini telah kita bagikan konsesi sebesar 2,6 juta hektar dari 12,7 yang kita siapkan. Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang sudah kita berikan ini menjadi produktif. Ada yang mereka tanami kopi, ada yang mereka tanami buah-buahan, ada yang mereka tanami jagung, banyak. Artinya tidak hanya memberikan konsesi lahannya saja, tetapi juga mendampingi mereka agar tanah-tanah itu produktif. Dalam 2 tahun ini kita juga telah membagikan sertifikat. 2017 telah kita bagikan 5 juta sertifikat kepada rakyat di bawah. 2018 telah kita bagikan lebih dari 7 juta sertifikat. Untuk apa ini sebetulnya? Agar mereka memiliki hak hukum atas tanah yang mereka miliki. Hak hukumnya jelas, yaitu lewat sertifikat tadi. Dan dengan sertifikat ini mereka bisa gunakan untuk jaminan, untuk agunan, mengakses permodalan ke bank. Sisi ekonomi, sisi hak hukumnya ada, sisi akses ke sektor keuangan juga mereka memiliki. Inilah pentingnya redistribusi aset reforma agraria yang ini akan terus kita kerjakan. Target kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan, 12,7 ini harus terdistribusi pada masyarakat. Waktunya sudah habis, bukan Bapak. untuk yang gede-gede. Baik, Bukan untuk yang waktunya gede-gede. sudah habis, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Capres 02, kami persilakan untuk menanggapi. Bapak, waktu Bapak 1 menit mulai ketika berbicara. Silakan. Kami punya pandangan strategis yang berbeda. Yang dilakukan Bapak Joko Widodo dan pemerintahnya
menarik dan populer untuk 1-2 generasi. Tapi tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia tambah. Tiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Jadi kalau Bapak enggak dengan bagi 12 juta, 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita? Ya, jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Baik, waktunya habis. Selanjutnya silakan. Baik, harap tenang, harap tenang. Baik, selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Rakyat boleh Baik, hak waktunya sudah habis, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf Pak, waktu sudah habis. Baik. Sudah habis. Sudah habis Pak, waktunya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Capres. Mohon tenang semuanya. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, selanjutnya Terima kasih. Capres 01 untuk menanggapi, untuk kembali menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta itu adalah memang agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan. Baik, masih ada waktunya, Pak. Baik, waktunya habis. Kita Berikan apresiasi dulu, ayo. Harap tenang. Oke, tanggapan Capres nomor 01 menutup sesi debat pertanyaan panelis, namun kami masih ada 1 segmen. Iya, baik. Segmen selanjutnya adalah debat eksploratif antara pasangan, antara calon presiden tanpa ada batasan waktu. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon presiden 2019. Balik lagi di Millennials Memilih edisi debat Capres 2019. Para hadirin dan hadirat. Ini kalau misalnya kalian nonton edisi debat Capres yang pertama, Yes. ada yang berbeda ya. Apa tuh yang beda nih? Lihat dong di kiri nih. Ada Kiri atas nih, ya kan? Kiri atas kita ada logo. Logo. Ini mantep ya. Semoga Jadi buat brand-brand lain yang mau banyak. masuk, masih banyak. Masih banyak semua. Punya space. Bisa ditumpuk semuanya nanti. Full. Muka kita nggak kelihatan nggak apa. Ya. Anyway, tadi kita ngomongin soal debat Capres ya kan? Yes. Yang panas sekali, mulai panas ya. Dari kubu Pak Jokowi juga udah mulai greget deh. gregetan ya. Tapi kita mau nanya dulu nih sama Mas Bima. Seperti biasa kita mulai dari Mas Bima. Melihat tanggapan-tanggapan dari Pak Jokowi dan
Pak Prabowo gimana? Tarik nafas. Ya, ini mulai tegang. Mulai lihat personal ya. Ini sekarang serangannya agak sedikit personal. Jadi intinya adalah pertanyaan dari panelis itu kan sebenarnya pertama berhubungan soal lingkungan, soal sawit, gitu ya, soal deforestasi. Tapi memang dua calon ini kelihatannya yang sesi kedua tadi agak miss gitu ya. Ditanya sawit kemana, jawabannya kemana gitu ya. Padahal bukan masalah B20, B100, tapi lebih ke arah deforestasi. Baru di segmen ketiga itu baru lebih detail bicara soal di sisi yang lain reforma agraria yang dimaksud mungkin harus sedikit diluruskan. Jadi saya kritik misalkan Pak Prabowo tadi dia bilang yang 2,6 juta hektar dan segala macam itu adalah jangan sampai tanah kita nanti berkurang karena itu. Padahal itu adalah tanahnya sudah ada, tapi mungkin dulu berkonflik atau belum ada sertifikat, atau sebagian mungkin masuk dalam tanah negara, itu yang dilepaskan konsesinya. Tapi saya juga mengkritik oleh Pak Jokowi bahwa reforma agraria yang asli itu bukan cuma membagikan sertifikat sekali lagi, tapi reforma agraria yang asli itu adalah apa? Salah satunya adalah lahan korporasi. Jadi kalau tadi Pak Jokowi menyebut ada 200-an ribu hektar, itu mungkin yang disebut salah satu perusahaan pulpen papernya Pak Prabowo gitu ya. Itu kemudian dikuasai oleh korporasi besar. Justru di era reforma agraria yang asli, kalau kita belajar tahun 1960-an, itu teorinya adalah lahan-lahan korporasi yang besar itu yang harusnya kemudian sebagian direbut oleh negara, dibagikan kepada petani-petani miskin. Jadi reforma agraria Pak Jokowi, catatan saya adalah masih reforma agraria yang semu. Kalau soal pasca dibagikan sertifikat itu poin plus memang. Tapi konsesi yang dilakukan itu sebenarnya kontrak penuka atau bagi hasil juga pada akhirnya dengan pemerintah? Bukan itu sebetulnya. Aku boleh nyambung? Boleh. Ya, nyambung dari Mas Bima tadi. Sebetulnya kawan-kawan milenial memang tidak tertarik pada isu sawit, tidak aware. Tapi memang dua-duanya mendukung pembangunan sawit. Tapi isunya bukan pada produksi sawitnya, isunya pada deforestasi. Setuju, itu nggak keluar. Itu nggak keluar memang, keberterimaan pasar. Tapi itu PR kita semua. Tapi apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sebetulnya yang seharusnya keluar itu adalah moratorium izin sawit yang sekarang sudah dikeluarkan dan sekarang sedang disiapkan, korporasi semua dievaluasi. Jadi ini satu langkah penegakan hukum juga. Moratorium terhadap lahan gambut itu mungkin kawan-kawan milenial justru lebih tertarik melihat bagaimana penanganan perubahan iklim dan saya pikir ini yang menjadi penting untuk untuk dipikirkan oleh ke depan, karena ini PR kita ke depan. Baik Prabowo dan bicara Pertanyaannya tadi kenapa enggak yang kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga kenapa nggak ke arah sana? Saya pikir kalau saya melihat ekonomi sekali. Kalau saya pikir kalau Pak Jokowi sudah mendorongnya ke arah penegakan hukum, moratorium, impres, moratorium itu udah mendukung ke penegakan hukum. Nggak mudah, nggak mudah. Jadi dikaitkan dengan reformasi agraria, betul perhutanan sosial yang 12,7 itu adalah memberikan akses masyarakat dalam pengolahan hutan. Memang bukan menjawab reforma agraria. Reforma agraria ini PR kita semua. Sejak zaman dulu yang bicara reforma agraria memang berdarah-darah. Jadi kawan-kawan milenial harus tahu tuh, kita bicara tentang reforma agraria itu berdarah-darah. Tidak mudah, tetapi ini memang concern yang ke depan. Nah, apa yang saya concernkan adalah Pak Jokowi sudah memulai ini penyelesaiannya. 9,1 juta hektar, kawan-kawan milenial perlu tahu, ini sudah disiapkan untuk reforma agraria. Tapi kan tidak mudah seperti membalik tangan prosesnya. Jadi mau minta 2 periode gitu. Masih butuh. Nanti 2 periode minta lagi. Saya kan cuma 2 periode. Saya juga. Maksud saya ini nggak bisa diselesaikan dalam waktu. Semua masih butuh waktu ya. Masih butuh waktu. Intinya waktu ya. Tapi Dan sudah kita juga masih dimulai. butuh waktu untuk mendengarkan teman-teman Tapi sudah dimulai. Tapi sudah dimulai. Benar. Kita kembali ke debat Capres 2019. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Dan inilah partai politik peserta pemilu 2019.
segmen ini. Ya, Anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden 2019. Kita sampai di debat eksploratif. Dalam debat ini terdapat video yang merupakan aktualisasi dari pernyataan panelis dan sudah ada 2 video yang telah dipilih oleh masing-masing calon presiden di segmen awal tadi. Yang berbeda, kami tidak menampilkan batasan waktu bagi masing-masing calon presiden agar fokus dengan substansi dalam debat ini. Dan capres bisa langsung menanggapi jawaban, namun tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan lawan. Kami selaku moderator bertugas mengawal dan mengatur jalan debat dan menjaga keberimbangan. Ya, baiklah, kita simak bersama video yang dipilih oleh Capres 02 adalah video A. Baik, dari video tersebut, panelis memberikan pertanyaan sebagai berikut. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500.000 hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan Capres nomor 02 untuk menjawab dan silakan langsung ditanggapi. Baik, justru inilah persoalan yang kita terima dari tahun-tahun yang lalu, di mana seolah-olah negara itu telah dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini bisa dianggap adalah kolusi kerjasama antara pejabat-pejabat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta besar, sehingga kalau perusahaan-perusahaan swasta itu meninggalkan persoalan-persoalan seperti tadi, lubang-lubang yang tidak ditutup, ya akhirnya dia lolos, dia tidak akan dikejar, tidak akan ditindak. Ya, kita hargai usaha kalau pemerintah sudah mengejar, dan memang itu yang harus kita lakukan. Ini memang menjadi besar karena pemerintah manapun mewarisi persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun. Jadi situasi yang dibutuhkan sekarang adalah suatu pemerintah yang tegas, yang berani untuk menindak. Tetapi kita juga tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu sudah nggak ada di Indonesia, sudah tidak ada di Indonesia. Dia sudah di sini 30 tahun, dia sudah eksploitasi, dia berangkat. Ini yang jadi repot. Tapi kita mungkin bisa kejar melalui saluran-saluran pengadilan internasional, melalui PBB, melalui Interpol, mungkin masih banyak jalan. Karena sebagian dari mereka begitu, dia bekerja di sini, dia lakukan segala macam, habis itu begitu selesai dia tinggalkan. Ini kita alami dan saya sendiri mengetahui itu. Ya, itu tanggapan saya. Jadi saya prihatin dan saya akan, kalau seandainya saya mimpin, saya akan benar-benar fokus untuk mencari jalan keluar mengatasi ini. Langsung ditanggapi. Jadi sejak 2015 kita pemerintah telah bekerja sama dengan KPK, yaitu melalui gerakan penyelamatan sumber daya alam. Oleh sebab itu banyak sekali yang telah dikerjakan
bersama-sama dengan KPK dalam hal penyelamatan sumber daya alam yang kita miliki. Tetapi di samping penegakan hukum, kita juga telah mengerjakan banyak hal. Mungkin rakyat Indonesia, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di tambang Bukit Asam, yang dimiliki oleh Bukit Asam, itu hampir sebagian besar yang telah ditambang itu sudah dihutankan kembali. Kalau memang pengawasannya ketat, kita bisa melakukan itu. Kalau pengawasan sebuah daerah kurang, pasti. Baik, langsung ditanggapi Bapak, silakan. Ya, kita hargai semua usaha pemerintah, tetapi juga kita waspadai ada perusahaan-perusahaan besar multinasional merasa dia sangat kuat, dia di atas hukum, dia tidak takut sama pemerintah Indonesia, dia bisa berbuat seenaknya. Ini kita alami di beberapa tempat. Jadi ini saya kira siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung saja Pak. Jadi selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi misalnya pantai wisata, ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi sebuah kolam ikan besar. Saya kira banyak hal. Memang ada 1, 2, 3 yang memang belum dikerjakan, tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi maupun oleh kabupaten dan kota. Baik, silakan langsung Pak. Langsung saja Pak. Saya kira cukup ya masalah ini. Ya, untuk apa bertele-tele lagi? Oke. Ya. Baik, masih ada Pak waktunya. Saya kira dalam hal ini kita sama, kita ingin memberantas pencemaran lingkungan, kan begitu Pak? Kalau kita berbeda, jangan kita dibikin diadu-adu terus, betul nggak? Baik, silakan Pak. Ada tanggapan lain? Ya. Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan, untuk apa kita ribut lagi Pak? Betul nggak, Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk di berikutnya, yaitu pilihan video dari Capres 01. Kita langsung lihat, yaitu video E. Baik, itu tadi videonya. Langsung saya akan bacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis untuk video ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim senilai 1,35 triliun dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat menjadi modal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan maksimal dan juga sekitar 25% penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir. Pertanyaannya, bagaimana arah dan roadmap strategi Bapak dalam mengelola sumber daya maritim untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Silakan. Laut adalah masa depan ekonomi
negara kita Indonesia. Dalam 4 tahun ini kita telah mengejar 7.000 kapal-kapal asing illegal fishing yang melakukan illegal fishing, yang melakukan pencurian ikan di perairan kita. Ada 488 kapal yang telah kita bakar dan kita tenggelamkan. Sekarang ini kapal-kapal yang banyaknya 7.000 dapat dikatakan sudah tidak ada. Menjadi kesempatan bagi nelayan-nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam laut kita, terutama ikan-ikan, lebih sejahtera. Selain ikan, kita juga memiliki yang sangat banyak, yaitu offshore. Saya kira sekarang ini juga banyak sekali ladang-ladang minyak kita yang belum tereksplorasi dengan baik di dalam laut kita. Oleh sebab itu ini akan terus kita dorong agar ladang-ladang minyak itu bisa memberikan manfaat kepada negara, memberikan income kepada negara, memberikan pendapatan yang banyak kepada negara. Yang ketiga juga perlu ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan laut ini kita benahi secara besar-besaran. Tol laut telah terus kita kerjakan, terutama di Indonesia bagian timur karena kita memiliki 17.000 pulau. Konektivitas antar pulau, pelabuhan, tol laut ini juga harus secara konsisten kita selesaikan agar betul-betul laut memberikan manfaat kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Baik, silakan Pak Prabowo. Yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan miskin itu tidak punya akses kepada teknologi, tidak punya akses kepada kapal, tidak punya akses kepada modal, dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sangat membatasi kemampuan nelayan kecil untuk melaut dan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi kalau strategi kami adalah negara hadir. Kami akan membuat BUMN khusus di bidang laut dan di bidang perikanan dan mengorganisasi nelayan, dilatih dengan teknologi tepat, diberi akses kepada alat, kapal, modal, kemudian diberi prasarana, cold storage, dan pengalengan dan sebagainya, dan kemudian pemasarannya dibantu oleh pemerintah. Jadi kita ingin mengendalikan, tapi juga kita harus memberdayakan nelayan yang miskin untuk bisa hidup dengan layak. Baik, mohon maaf, langsung silakan Pak Jokowi. Yang pertama mengenai BUMN perikanan, mungkin Bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya Perindo, kita telah memiliki yang namanya Perinus, yang itu membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat. Kemudian yang kedua mengenai yang berkaitan dengan perizinan untuk nelayan-nelayan kecil yang memiliki bobot 10 GT ke bawah ini sudah tidak pakai izin lagi. Hanya yang 10 sampai 30 ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari KP maupun dari provinsi. Sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan, dengan yang kecil-kecil nggak ada izin, mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Kemudian yang kita juga telah membentuk yang namanya bank mikro nelayan agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan. Baik, silakan bergantian Pak Prabowo, silakan. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dalam keliling saya ke daerah-daerah itu, laporan-laporan bahwa memang nelayan yang paling miskin, nelayan yang paling kecil itu yang sekarang masih
mengalami sangat-sangat berat kehidupan mereka, Pak. Jadi mungkin ya laporan-laporan ke Bapak mungkin bagus-bagus, tapi biasanya di Republik ini biasa, Pak, dari dulu kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi laporannya bagus, kenyataannya di bawah tidak sebagus apa yang dilaporkan ke Bapak. Demikian, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Ya, saya kira itulah tugasnya pemimpin agar yang tidak bagus itu menjadi bagus. Harap tenang. Saya melihat, saya ini hampir setiap minggu, setiap bulan bertemu dengan nelayan, ke kampung nelayan, bahkan Bapak Ibu bisa tanya ke kampung nelayan di Tambak Lorok di Semarang. Jam 12 malam, tengah malam, saya berdua dengan sopir, berdua saja ke sana untuk memastikan bagaimana kondisi nelayan yang benar. Karena betul bahwa banyak laporan ke saya yang tidak baik, banyak laporan saya yang baik, tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul-betul kondisinya seperti apa. Sehingga tengah malam saya berdua dengan sopir datang ke Tambak Lorok, kampung nelayan yang ada di utara kota Semarang. Saya ingin betul masalah telinga saya langsung dan kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pas seperti tadi yang saya sampaikan. Bank mikro nelayan itu salah satu keluhan dari nelayan. Baik, silakan ditanggapi Bapak Prabowo. Terima kasih, cukup jelas, Pak. Bapak, cukup segitu saja. Masih ada waktu, Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Kalau udah jelas, saya kira cukup ya. Kita hargai semua orang. Baik, Bapak, Dari Bapak silakan. Joko Widodo. Masih ada waktu 1 menit lagi. Ya kalau memang ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih belum kita lakukan, ya itulah sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kita ini manusia biasa, ada yang sudah kita kerjakan, ada yang juga belum kita kerjakan, karena negara ini juga negara besar, bukan negara kecil. Mungkin persoalan di Jawa sudah selesai, bisa di luar Jawa belum selesai. Bisa di luar Jawa selesai, di Jawa belum selesai. Saya kira ini sebuah negara besar yang harus kita bangun bersama-sama. Kita bangun bersama-sama. Baik. Baik, Silakan, Prabowo, Pak. masih ada sedikit lagi. Tambahkan, Pak. Sedikit lagi, Pak Prabowo. Saya kira tidak ada masalah, Pak. Yang bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda. Strategi kami berbeda, itu saja. Kita mengerti maritim sangat penting, tapi kita juga prihatin bahwa pelabuhan-pelabuhan di bawah pemerintah Bapak operasionalnya diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing, Pak. Bagi kami ini kurang tepat sebagai strategi, ya. Jadi ini yang jadi masalah. Kita mengerti kondisi maritim sangat penting, tapi di lain pihak kita Waktu habis, mohon maaf, Bapak Prabowo. prihatin bahwa hal yang begitu Waktu strategis kita izinkan perusahaan-perusahaan asing Waktu sudah habis. operasional. Terima kasih. Baik, terima Baik, kasih. kita berikan Berikan tepuk apresiasi tangan. kepada para calon presiden. Baik, hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana gregetnya para calon presiden ini saling berdebat. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon presiden ini beradu argumentasi. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat kedua Calon Presiden 2019.